Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Di mana kegiatan ekonomi masyarakat ada berapa? Ada tiga, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Baik, kali ini kita akan belajar tentang 4 pelaku ekonomi. Di mana 4 pelaku ekonomi terdiri dari rumah tangga, konsumen, rumah tangga Produsen, rumah tangga pemerintah, rumah tangga masyarakat luar negeri. di mana kita bahas satu-satu tentang peran rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen ini adalah sebagai pemakai barang dan jasa, di mana barang dan jasa dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Kemudian rumah tangga konsumen sebagai pemilik faktor produksi. Ada 4 faktor produksi apa saja? Sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan skill atau keahlian. Kemudian rumah tangga konsumen sebagai penerima imbalan dari kepemilikan faktor produksi. Karena memiliki 4 faktor produksi sehingga menerima imbalan dari keempat faktor produksi tersebut. Yang kedua ada rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen ini adalah kebalikan dari rumah tangga konsumen. Kalau rumah tangga konsumen sebagai pemakai barang dan jasa, rumah tangga produsen sebagai penghasil barang dan jasa. Kalau rumah tangga konsumen sebagai pemilik faktor produksi, rumah tangga produsen sebagai pemakai faktor produksi, ya, sebagai pemakai faktor produksi. Jadi ketika rumah tangga produsen menjalankan suatu usaha, menggabungkan keempat faktor produksi tersebut untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian rumah tangga produsen dikatakan sebagai agen pembangunan. Kenapa Pak rumah tangga produsen dikatakan sebagai agen pembangunan? Karena ketika melakukan proses produksi dengan menggabungkan keempat faktor produksi tersebut, rumah tangga produsen memerlukan tenaga kerja, sehingga rumah tangga produsen membuka lapangan pekerjaan sehingga membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Itulah yang dikatakan sebagai rumah tangga produsen, agen pembangunan. Kemudian rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah ini adalah sebagai pengatur segala aktivitas kegiatan ekonomi. Kemudian memberikan fasilitas berupa apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di rumah tangga konsumen dan di rumah tangga produsen ini dicukupi oleh pemerintah. Peran rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen apa? Membayar pajak. Imbalannya berupa apa? Berupa fasilitas-fasilitas pembangunan. Kemudian ada masyarakat luar negeri, di mana kita masih berhubungan baik dengan masyarakat luar negeri karena apa? Masyarakat luar negeri bisa sebagai produsen. Kapan saat rumah tangga masyarakat luar negeri sebagai produsen? Ketika menjual barang-barang, menjual mobil yang kita beli dari Jepang, dari China. Itu rumah tangga produsen sebagai produsen. Saat kapan rumah tangga pemerintah saat kapan rumah tangga masyarakat luar negeri sebagai konsumen? Saat membeli bahan mentah di masyarakat Indonesia. Bannya, karetnya dibeli dari masyarakat Indonesia. Seluruh bahan mentah itu dibeli dari masyarakat Indonesia. Kemudian diagram ilustrasi pelaku ekonomi. Masing-masing keempat pelaku ekonomi tidak bisa berdiri sendiri, selalu memiliki keterkaitan atau memiliki hubungan antara satu dengan yang lain.
Jadi diagram interaksi pelaku ekonomi ini bentuknya seperti ini. Ada perekonomian dua sektor. Saat kapan dikatakan sebagai perekonomian dua sektor? Saat hanya ada interaksi antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Ini adalah perekonomian diagram interaksi pelaku ekonomi dua sektor. Kemudian saat kapan diagram itu menjadi diagram interaksi pelaku ekonomi tiga sektor? Saat ada keterkaitan antara rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga produsen. Saat kapan ada diagram interaksi empat sektor? Saat keempat pelaku ekonomi ini saling membutuhkan satu sama lain atau saling memberikan keterkaitan antara satu dengan yang lain, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah, rumah tangga produsen, dan masyarakat luar negeri. Itu diagram interaksi pelaku ekonomi empat sektor. Di LKS berdiri sendiri, dijabarkan gambarnya tersendiri. Kalau di gambarnya Pak Baka, gambarnya menjadi satu. Kemarin ketika anak-anak saya kasih tugas untuk membuat peta konsep, ada yang sebagus ini? Nah, sehingga ketika ditampilkan ini ya rodo ora patek pan. Yo. Iya. Enak sing wani maju ngalahne gambare Pak Barka. Padahal hanya dengan seperti ini, kemampuan seperti ini, itu Pak Barka bisa keliling Indonesia, bahkan keliling luar negeri. Kemudian tugasnya anak-anak harus bisa membedakan antara arus uang dan arus barang atau arus uang dan arus faktor produksi. Perhatikan panahnya. Ya coba main sendiri, banting. Rumah tangga konsumen kemarin. Rumah tangga produsen perannya sebagai apa? Berhubungan dengan faktor produksi. Hubungan dengan faktor produksi. Rumah tangga konsumen sebagai apa? Misalnya yang dulu. Sebagai apa? Peran pelaku ekonomi. Hubungannya dengan faktor produksi sebagai apa? Sebagai apa? Pemakai barang. Hubungannya dengan faktor produksi, rumah tangga konsumen sebagai apa? Memakai barang dan memakai faktor produksi. Sebagai pemilik, bukan sebagai pemakai. Rumah tangga konsumen sebagai pemilik faktor produksi, menjual faktor produksi ke pasar faktor produksi. Menjual faktor produksi. Berarti ini arus apa? Arus apa berarti? Dua. Arus faktor produksi. Faktor produksi dibutuhkan oleh rumah tangga produsen. Arus faktor produksi. Faktor produksi. Karena membeli faktor produksi berarti membayar faktor produksi melalui pasar faktor produksi. Berarti ini arus apa? Arus Uang. Uangnya diterima oleh siapa? Diterima oleh tangga konsumen sebagai pemilik faktor produksi. Arus uang. Kemudian rumah tangga konsumen membutuhkan barang dan jasa. Membeli barang dan jasa dari Pasar. iya, dari pasar barang dan jasa. Sehingga ini adalah arus Barang. kalau membeli berarti arus apa? Harus memakai. Kalau membeli berarti arus apa? Arus Guna. uangnya mengalir ke pasar barang dan jasa diterima oleh rumah tangga Produsen. produsen. Berarti ini arus Uang. barangnya diterima oleh rumah tangga konsumen melalui pasar barang. Sehingga ini arus barang. Barang. Barangnya diterima
barang dalam perekonomian dua sektor. Kemudian ada perekonomian tiga sektor, di mana melibatkan pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Rumah tangga konsumen membayar pajak. Apa yang diterima oleh rumah tangga konsumen adalah fasilitas pembayaran. Apa yang dibayar oleh rumah tangga konsumen? Pajak. Apa? Rumah tangga produsen mendapatkan apa dari pemerintah? Rumah tangga perekonomian tiga sektor. Perekonomian empat sektor adalah melibatkan rumah tangga seluruh rumah tangga dengan masyarakat luar negeri. Pada saat mengirim barang ke luar negeri namanya apa? Impron. Kalau mengirim barang ke luar negeri berarti Kalau mendapatkan barang dari luar negeri namanya Impron. Ini adalah diagram interaksi pelaku ekonomi dua sektor, tiga sektor, dan empat sektor. Itulah bahwa Indonesia yang sangat amat kaya dengan faktor produksi itu dikatakan sebagai zamrud khatulistiwa, di mana zamrud khatulistiwa itu adalah permata. Dilihat satelit, Indonesia itu seperti zamrud. Zamrud itu adalah permata hijau yang harganya sangat amat mahal. Untuk itu berbahagialah menjadi menjadi masyarakat Indonesia, karena Indonesia sangat amat kaya dengan sumber daya, sehingga digoyang krisis besar apapun Indonesia akan baik-baik saja. Tugas anak-anak nanti, anak-anak mempresentasikan apa yang sudah ditulis oleh Pak Barkah, apa yang sudah dijalankan oleh Pak Barkah dengan peta konsep manual. Peta konsep manual ini digunakan sebagai alat bantu untuk mengasah kecakapan komunikasi dari anak-anak, agar anak-anak terbiasa melakukan public speaking dengan peta konsep manual sebagai alat bantu. What can I do for you? Ada yang ditanyakan? No. Ada no.